Timnas Indonesia membuka peluang untuk lolos dari grup ini lebih besar karena menang 8 gol tanpa balas atas Brunei Darussalam. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua supporter sepak bola Indonesia. Luar biasa kemenangan semalam di laga perdana antara Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam dengan skor ciamik 8-0 ya. Ya, sebuah prestasi perlu kita apresiasi, meskipun perlu digarisbawahi bahwasanya ini belum puncaknya karena memang kita tahu kualitas Indonesia dan Brunei Darussalam. Ya kalau mau dibandingkan ya sama lah kayak Jepang dengan Indonesia ketika round 3 kemarin. Jadi ya biasa-biasa saja. Karena sebenarnya di grup ini kan yang ditunggu-tunggu adalah pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Timnas Malaysia. Tapi sebelum ke partai puncak itu, Indonesia harus melawan Filipina dulu yang secara mengejutkan Filipina mampu meraih kemenangan atas Timnas Malaysia dengan skor 2-0 semalam. Jadi untuk sementara ini Timnas Indonesia berada di puncak karena selisih gol menang 8 gol di posisi 1, disusul oleh Filipina di posisi 2 sama dengan 3 poin. Dengan 2 gol, 3 ada Malaysia dan terakhir ada Brunei karena memang kebobolan banyak gol. Jadi sementara Timnas Indonesia memimpin disusul Filipina. Jadi ditunggu saja nanti pertandingan kedua yang memang benar-benar menurut saya akan menjadi pemanasan ya, memanaskan mesin, dan sampai puncaknya di grup ini ya pertandingan melawan Malaysia nanti di akhir pertandingan grup ini. Sebelum Malaysia ya harus panas dulu melawan Filipina, paling tidak harus menang melawan Filipina dengan permainan yang lebih menarik dibanding tadi malam. Terlihat sekali karena memang pada pertandingan tadi malam di babak pertama Timnas Indonesia mampu unggul 7-0 di babak pertama dengan gol Jens Revan, dan kemudian di babak kedua hanya menambah 1 gol, jadi total 8 gol, di mana Jens Revan mampu membukukan 6 gol, disusul oleh Arkan Fikri 1 gol, dan disusul oleh Rehan Hanan 1 gol, total 8 gol, dan top skor sementara ya Jens Revan. Menarik sebenarnya karena pada pertandingan semalam ada selebrasi Jens Revan ya yang lagi viral, lajur apa itu, aura farming ya, yang anak kecil di laut kemarin di pertandingan final Piala Presiden juga dihadirkan ya. Tapi dari selebrasi itu ternyata ditegur oleh coach Gerald van der Berg dan diancam akan tidak dimainkan lagi jika berani melakukan selebrasi tersebut. Ya ada sedikit-sedikit cerita lah. Tapi memang menarik karena ketika di babak pertama dan babak kedua ternyata tidak mampu mengimbangi jumlah golnya, atau memang permainan di pasang gigi lebih rendah, atau pergantian pemainnya yang memang tidak merata, atau skuad antara skuad inti dan skuad pelapis tidak merata. Jadi kita belum tahu pasti apa memang sengaja diturunkan Gerald van den Berg, mesin bekerjanya lebih gigi kecil lah biar tidak sekencang di babak pertama untuk menyimpan tenaga nanti ketika melawan Filipina di tanggal 18 Juli nanti. Apapun itu, sudah selesai pertandingan semalam, kita apresiasi, tapi tidak sebagai catatan bahwa memang Indonesia hebat ya. Ya kita apresiasi lah, tapi hebatnya nanti, karena memang menurut kita ya biasa kalau menang melawan Brunei bahkan dengan skor banyak. Tapi nanti ketika melawan Filipina dan Malaysia, ketika kita baru bisa menang, apalagi dengan skor sama kayak Brunei ya baru kita acungi jempol dan kita perlu beri aplaus yang luar biasa. Terutama lawan Malaysia di laga terakhir di grup ini ya. Kalau melawan Brunei ya harapan kita menang, karena kebetulan kemarin Filipina menang melawan Malaysia, jadi nanti melawan Filipina ya harapannya Timnas Indonesia mampu menang atas Filipina. Jadi nanti di pertandingan terakhir kita bisa seri atau menang melawan Malaysia untuk menjadi juara grup di grup ini. Ya luar biasa, jadi kita tunggu saja beberapa pertandingan ke depan, terutama tanggal 18 Juli melawan Filipina. Apakah nanti ada pemain-pemain yang kemarin belum dimainkan akan menjadi starter seperti kiper kan kemarin yang dimainkan Moh Ardiansyah. Apakah nanti yang dimainkan
kiper utama kita yang biasanya dimainkan ya, yang sekarang berlabuh di PSIM Yogyakarta. Ya menarik lah, paling tidak kita sudah melihat bagaimana cara bermain dari coach Gerald van den Berg dalam memimpin timnas U23. Tapi akan menarik ketika nanti kita melihatnya dalam perlawanan melawan Filipina dan Malaysia. Jika mampu mempertahankan cara bermain semalam, karena memang ada beberapa pemain yang memang terlihat cair bermainnya. Di sana ada Rehan Danan, ada Arhan Fikri yang bermainnya cair sekali dalam memberi operan ke Jens Revan ya. Apalagi didukung oleh Ahmad Maulana di sisi kanan, kemudian ada yang naik turun, Robbie Darwish, jadi terlihat cair permainannya. Cuman ketika babak kedua ya memang sudah berbeda. Tapi yang menjadi sorotan di babak pertama ya duet antara Rahmat Arjuna dan Jens Revan belum benar-benar padu, karena beberapa kali kesempatan yang didapat Rahmat Arjuna terbuang karena kurang sigap oleh Rahmat Arjuna. Tapi ya tidak apa-apa karena memang masih ada 2 laga ke depan. Jadi kita tunggu saja apakah nanti ada perombakan formasi atau perombakan pemain yang diturunkan ketika melawan Filipina maupun Malaysia. Sebelum ke Malaysia, ke Filipina dulu lah tanggal 18 Juli esok. Jadi memang menarik AFF U23 ini ya. Harapannya kita bisa melaju lebih tinggi lagi ya, syukur-syukur juara. Karena kebetulan kita tuan rumah dan beberapa pemain memang sudah terbiasa bermain bersama. Ketika di U23 kemarin kan ada Arhan Fikri, terus ada siapa namanya Ferrari, sudah sering bermain bersama, apalagi pemain ini kan banyak bermain bersama ketika di Piala AFF terakhir akhir tahun kemarin oleh STY ya, banyak yang dibawa dari mulai Muhammad Ferrari, Ahmad Maulana, Doni Tripamungkas, Robbie Darwish, Tony Firmansyah, Arhan Fikri, Rehan Danan, cuman yang belum kan Rahmat Arjuna sama Jens Revan ya. Jadi menarik, sudah lama lah mereka sering bekerja sama, jadi akan lebih memudahkan tim ini. Di lini belakang dari Bali United siapa ya? Back timnas U23 Kadek Karel semalam belum dimainkan, mungkin nanti pertandingan melawan Filipina akan menjadi pemain utama dalam menjaga pertahanan timnas Indonesia sama kiper Cahya Supriyadi. Semalam juga tidak dimainkan karena memang semalam yang dimainkan Muh Ardiansyah. Jadi Cahya Supriyadi mungkin kemungkinan akan bermain ketika melawan Filipina dan Malaysia. Cahya Supriyadi ini rekrutan baru dari tim PSIM Yogyakarta, tim promosi yang akan bermain di Liga 1 musim depan. Ya luar biasa lah. Jadi kita tunggu lagi kejutan dari timnas U23. Kita kasih selamat untuk kemenangan atas Brunei 8-0. Tapi ya jangan berlebih lah, karena memang kualitas timnas Indonesia dan Brunei memang jauh berbeda. Tapi ketika nanti bisa melawan Filipina, kita mampu menang. Dan di laga terakhir grup ini melawan Malaysia, kita juga mampu menang, baru kita kasih aplaus sebanyak-banyaknya kepada timnas U23. Tetap dikawal, Jens Revan tetap bisa mencetak gol yang lebih banyak lagi, pundi-pundi golnya sudah 6 ditambah yang paling banyak lah, kalau bisa lebih dari 10, karena punya potensi, karena di pertandingan melawan Brunei semalam mampu mengoleksi banyak gol ketika melawan Brunei, jadi bisa dimaksimalkan di laga-laga ke depan. Oke, itu dulu sementara kita bahas timnas U23 yang lagi main di Piala AFF U23. Ada 3 pertandingan lah untuk grup ini nanti ke depan. Jadi kita tunggu kiprah timnas U23 bersama coach Gerald van den Berg. Menarik lah. Salam waras, salam happy dan terus berkarya. Ciao.